warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Al-Ghazali Al-Kaf dengan NIM 591212105. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan apa yang menjadi topik pembahasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Adapun yang menjadi isi pembahasannya adalah hubungan psikologi sosial dengan ilmu lainnya. Sebelum kita meranjak pada hubungan psikologi sosial dengan ilmu-ilmu lainnya, izinkan saya memaparkan definisi psikologi sosial itu sendiri. Jadi, psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh interaksi sosial, lingkungan, dan konteks sosial lainnya. Jadi, perlu kita ketahui bersama bahwa psikologi ini membahas bagaimana perilaku seorang individu yang dipengaruhi oleh latar belakang lingkungannya, keluarganya, budaya yang ada di sekitarnya. Itu yang mempengaruhi perilaku individu dan menjadi pembahasan dari psikologi, ilmu psikologi sosial. Ada beberapa ilmu yang mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana hubungan antara psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama itu ada psikologi dan ilmu kesehatan. Psikologi sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental individu, meliputi dukungan sosial, stigma, persepsi, pengaruh kelompok, interaksi sosial. Perlu kita ketahui bersama bahwa dari kelima poin ini itu memberikan pengaruh bagi perilaku individu dan memberikan dampak kesehatan yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi, hematnya apa? Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sekitar seorang individu itu menentukan kesehatan, baik itu kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah psikologi dan ilmu sosiologi. Psikologi dan sosiologi adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait, namun dua ilmu ini itu mempunyai dua objek pembahasan yang berbeda. Psikologi sendiri itu membahas mengenai perilaku manusia, sedangkan ilmu sosiologi itu membahas struktur sosial, membahas interaksi sosial pada seorang individu, kelompok, atau masyarakat. Psikologi membantu menjelaskan mengapa individu berperilaku tertentu dalam konteks sosial, sementara sosiologi memberikan wawasan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Yang ketiga adalah psikologi dan ilmu antropologi. Psikologi dan antropologi memiliki hubungan yang erat, terutama dalam memahami perilaku manusia dalam konteks budaya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa psikologi dan ilmu antropologi itu sangat erat kaitannya dilihat pada aspek budaya. Yang pertama itu pemahaman konteks budaya, yang kedua adalah perilaku dan identitas, yang ketiga adalah kesehatan mental, yang keempat adalah adaptasi dan
resiliensi. Selanjutnya adalah psikologi dan ilmu ekonomi. Psikologi dan ilmu ekonomi itu mempunyai hubungan dalam bidang yang dikenal sebagai ekonomi perilaku. Berikut beberapa poin mengenai adapun yang menjadi poin antara hubungan keduanya, yaitu pertama, pengambilan keputusan. Jadi psikologi itu membantu menjelaskan bagaimana membuat keputusan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh bias, kebiasaan kognitif dan emosi. Yang kedua adalah preferensi konsumen. Psikologi memberikan wawasan tentang motivasi dan perilaku konsumen. Yang ketiga adalah pengaruh sosial. Interaksi sosial dan norma kelompok dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Jadi pengaruh sosial, interaksi sosial dan norma kelompok itu menentukan kemana arahnya keputusan ekonomi, seperti dalam konteks pengeluaran dan tabungan. Yang keempat adalah perilaku pasar. Memahami bagaimana emosi dan psikologi massa mempengaruhi fluktuasi pasar dan perilaku investor. Jadi itu ada 4 poin yang menjadi hubungan psikologi dengan ilmu. Selanjutnya adalah psikologi dan ilmu pendidikan. Ada beberapa poin yang menjadi aspek hubungan antara kedua ilmu ini. Yang pertama adalah interaksi sosial. Pembelajaran seringkali terjadi dalam konteks sosial. Yang kedua adalah norma sosial. Norma yang berkembang dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku belajar seperti sikap. Yang ketiga adalah dukungan sosial. Dukungan emosional dan praktis dari teman dan guru dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi perilaku yang didapatkan oleh seorang individu itu memberikan dampak positif ketika dorongan atau ujian yang diberikan oleh seseorang kepada individu itu memberikan dampak positif pada semangat belajar, semangat berpendidikan. Yang keempat adalah modeling. Teori belajar menekankan pentingnya pengamatan dan penyuruhan pada perilaku orang lain. Yang kelima adalah dinamika kelompok. Struktur kelompok dan peran individu di dalamnya dapat mempengaruhi kolaborasi dan hasil belajar. Yang keenam adalah identitas sosial. Rasa identitas kelompok dapat mempengaruhi tingkah laku seorang individu. Yang keenam, selanjutnya adalah psikologi dan ilmu politik. Psikologi sosial berperan penting dalam memahami opini publik terhadap kebijakan politik, yaitu pembentukan opini, kognisi sosial, identitas sosial, emosi, dinamika, persuasi, dan respon terhadap krisis. Mungkin itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini memberikan manfaat bagi saya, di mana itu yang menjadi ruang belajar bagi saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.